Mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini kami datang, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, situ juga Engkau berada Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang maha hadir. Dan saat ini kami memuliakan Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan. Engkau menjadi pusat pujian penyembahan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan.
Tuhan yang besar. Tuhan, kami adalah Tuhan yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa di bumi, di surga. Haleluya. Haleluya, berkuasa di bumi, di surga. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi, di surga. Betapa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Amin, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Tuhanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Kami siapkan setiap hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Doa adalah Kehidupan. Jadi doa bukan hanya sekedar napas kehidupan, tapi doa itu adalah kehidupan itu sendiri. Mungkin kita sudah sangat sering berbicara tentang doa, tapi pertanyaannya adalah seberapa sering kita memiliki kehidupan doa. Itu adalah hal yang paling penting. Sebab kalau hanya sekedar bicara tentang doa, tapi kita tidak menghidupi doa itu, tidak memiliki kehidupan doa, maka doa tidak menjadi kehidupan bagi kita.
Nah, ada satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang sangat luar biasa. Dia punya kehidupan doa yang patut kita teladani. Namanya adalah Daniel. Daniel punya kehidupan doa yang luar biasa, sehingga sampai-sampai ketika dia dilarang untuk berdoa, ada keputusan pelarangan tentang doa, Daniel tetap menaikkan doa kepada Tuhan. Menjadi orang percaya harus meneladani sikap hidup Daniel. Karena dengan berdoa itu artinya bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan bahwa Daniel berdoa ketika berdoa telah dilarang dan telah dinyatakan melawan hukum. Tetapi Daniel tetap berdoa. Mungkin hari-hari ini kita belum mengalami apa yang dialami oleh Daniel. Kita belum dilarang untuk berdoa. Tapi kenyataannya kita masih sulit untuk melakukan doa tersebut. Padahal kalau kita melihat tentang apa yang dilakukan oleh Daniel, bagaimana dia berdoa, Daniel menganggap bahwa doa itu sangat-sangat penting. Sehingga bahkan saat dilarang pun Daniel tetap berdoa. Kita tahu bahwa ada resiko, ada konsekuensi yang Daniel bisa hadapi ketika doa itu menjadi sebuah hal yang dilarang oleh pemerintah atau oleh Darius pada waktu itu. Dan yang kemudian Daniel punya tempat berdoa. Tempat itu adalah tempat yang tersembunyi. Tapi walaupun tempat itu tersembunyi, itu bukan berarti bahwa Daniel menyembunyikan dirinya, tidak menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pendoa. Ini juga tidak berarti bahwa kalau kita menyebut diri kita sebagai pendoa, kemudian kita disebut sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang pamer dan lain sebagainya. Karena ternyata Daniel memang punya tempat rahasia, punya tempat tersembunyi, tapi orang-orang mengetahui bahwa Daniel itu adalah seorang pendoa. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Daniel yang punya kehidupan doa. Dia terus menaikkan doa bukan di tempat-tempat umum, di tempat yang tersembunyi. Tapi dia harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pendoa. Hari ini kita akan belajar apa saja karakteristik dari kehidupan doa seorang Daniel. Yang pertama, Daniel memiliki komitmen untuk berdoa.
Doa bukan hanya sekedar sebuah kegiatan rutin, tapi dibutuhkan sebuah komitmen. Karena tanpa komitmen maka doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang hanya sekedar tugas, doa yang hanya sekedar mengisi waktu, doa yang tidak terus-menerus kita lakukan. Tapi dengan sebuah komitmen, kita melihat Daniel, walaupun ada resiko yang besar, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allahnya, maka ada pertolongan di sana, ada jalan keluar. Bahkan kemudian hasil dari doa-doa yang dinaikkan oleh Daniel itu, dia mendapat promosi walaupun dia harus melewati masa-masa yang sulit. Tapi kemudian Tuhan mengangkat dia dalam kemuliaannya. Hari ini mari kita buat sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa berdoa bukan hanya sekedar kita ucapkan. Berdoa bukan hanya sekedar kita ajarkan. Tapi berdoa itu harus sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup kita. Miliki komitmen yang kuat untuk terus berdoa. Karena doa itu pasti membuahkan hasil. Doa itu pasti menuai jawaban. Doa itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang kedua, dalam doa Daniel itu ada ekspresi penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam Daniel tadi kita membaca pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, Daniel memuji Allah. Ini menunjukkan bahwa Daniel menyadari walaupun dia sedang menghadapi kesulitan yang besar, dia tahu bahwa semua yang terjadi seizin Tuhan. Sehingga dia nggak protes sama Tuhan. Dia nggak bersungut-sungut. Tapi Alkitab mencatat ada pujian yang dinaikkan kepada Allah. Ini menunjukkan sebuah sikap hati, penundukan diri kepada Allah. Sikap hati yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Dan sikap hati yang menunjukkan bahwa biar kehendak Allah saja yang terjadi. Bahkan kita tahu kisah ini akibat dari doa-doa yang dinaikkan oleh Daniel. Kemudian dia harus menanggung resiko yang besar. Dia ditangkap dan kemudian dia dimasukkan ke lubang singa, ke gua singa. Tapi di sana justru karena hasil dari doa yang dipanjatkan oleh Daniel, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Mari dalam doa-doa yang kita naikkan hari-hari ini, kita sungguh-sungguh mengisi dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semua dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga yang ada, kita hanya mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap doa yang kita naikkan. Yang ketiga, doa adalah kehidupan. Alkitab mencatat bahwa Daniel memiliki kehidupan doa yang sangat teratur. 3 kali sehari, seperti yang biasa dia lakukan, dia berdoa kepada Allah. Bukan hal yang mudah untuk punya kehidupan doa, gaya hidup berdoa. Ini bisa terjadi karena sebuah usaha untuk memadukan waktu, kesempatan dengan sebuah kerja keras, yaitu komitmen
untuk terus menaikkan doa. Karena dengan punya gaya hidup berdoa, punya kebiasaan untuk terus berdoa setiap hari 3 kali apa yang dilakukan oleh Daniel. Itu artinya bahwa dia harus berani meninggalkan kenyamanan diri. Dia harus berani meninggalkan kesibukan-kesibukan yang lain. Dia punya waktu-waktu yang khusus bersama dengan Tuhan 3 kali sehari. Berapa kali kita menaikkan doa setiap hari? Mungkin kita berkata, saya bukan hanya 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi berapa lama kita bertahan melakukannya? Apakah itu sudah menjadi gaya hidup kita? Atau mungkin karena hanya ada pergumulan, ada persoalan baru kita punya kehidupan doa seperti itu. Tapi belajar seperti Daniel, Alkitab berkata, seperti yang biasanya dia lakukan, artinya ada atau tidak ada pergumulan, sebelum dilarang pun, sebelum dia menghadapi masalah pun, dia sudah punya kehidupan doa. Dia berdoa 3 kali sehari. Doa adalah sebuah kehidupan. Jadikan doa menjadi kehidupan bagi setiap kita. Maka saya percaya waktu kita membangun kehidupan doa itu, kita akan semakin intim dengan Tuhan. Kita akan semakin mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Bahkan Yesus memberi teladan bagi kita semua. Dia menghadapi apapun, mengawali pelayanannya dengan doa, mengakhiri pelayanannya dengan doa, menghadapi masa-masa yang sukar dengan doa. Ya, karena doa merupakan wujud kebergantungan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Sehingga Yesus sungguh-sungguh menang, mengalahkan segala pergumulan. Karena ada doa yang dinaikkan kepada Bapa. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Hari ini biar kita mau sungguh-sungguh punya kehidupan doa. Doa adalah kehidupan. Sehingga setiap hari yang kita lalui, kita isi hidup kita dengan terus berdoa kepada Tuhan. Maka saya percaya kerohanian kita akan semakin membesar. Kita akan semakin mengalami pertumbuhan kedewasaan di dalam Tuhan. Karena di dalam doa kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sedang beribadah di rumah, yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus yang kita imani. Ketika kita makan dan minum, kita bersekutu dengan tubuh dan darah. Mari angkat roti di tangan kanan. Bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan anggur sebelum minum. Yakini bahwa ini adalah darah Kristus. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami juga meresponi panggilan Tuhan, bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu.
Pakai kami, pakai gerejamu, pakai seluruh umatmu ya Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa-Mu, supaya kami bersaksi tentang Engkau. Dan penuaian jiwa-jiwa besar terjadi di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa. Terus kami mendoakan untuk bangsa kami, Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan dari krisis yang sedang terjadi, kemelut yang sedang terjadi. Pulihkan dari COVID yang sedang mewabah di bangsa kami ya Tuhan. Biar tangan kasih, tangan kemurahan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Sembuhkan orang-orang yang sedang terpapar virus. Pulihkan kesehatan mereka. Kami terus mendoakan umat Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Mereka yang bekerja di kantor, bekerja di rumah. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. HOW, antusias. Yes, yes, yes. Haleluya. Audio Jungle.